awak bisa dapang anak kengadane gagianane buka nyampah anak saya tumbuh luhur ilang luhur boke kata ya den rire nuliu pelajar Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para teman Desain Indonesia. Barusan saja kita sudah menyaksikan sebuah tarian pembuka, yaitu tari yang berjudul Berguru pada Lagu yang dibawakan oleh koreografer dan juga sekaligus penarinya Adi Siput. Ya, dan malam hari ini saya ingin menyapa seluruh teman desain Indonesia yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, yaitu para desainer, kemudian juga apresiator desain, akademisi desain, pengguna desain, pembuat kebijakan, maupun juga masyarakat umum yang juga turut hadir dan bergabung dalam acara kita, Bincang Ragam Desain dengan topik Dasar Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Baik, teman-teman Desain Indonesia yang sudah berkumpul dan bergabung di acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara kita malam hari ini, boleh ya saya sampaikan dulu aturan-aturan mainnya dalam acara kita. Supaya kita bisa mengikutinya dengan nyaman sampai akhir nanti. Oke, jadi dengan hormat nih dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan audio ya. Jadi mikrofonnya di mute, kemudian pastikan juga kelayakan etika dari teman-teman jika kameranya on ya. Jadi bila layar video teman desain aktif, mohon diperhatikan untuk kelayakannya, etikanya. Kemudian nanti teman desain Indonesia dapat bertanya nih dengan menuliskan pertanyaan pada ruang khusus
Q&A. Sekali lagi di ruang khususnya Q&A ya, kalau mau tanya nanti terkait dengan topik yang akan dibawakan oleh para narasumber kita, ada di bawah layar ini, oke. Kemudian juga nanti seluruh peserta itu dimohon untuk bisa mengisi daftar hadir yang linknya itu akan ada di-share nanti di kolom chat ya. Dan peserta yang membutuhkan e-certificate itu dapat mengisi form e-certificate nanti pada link yang akan dibagikan di room chat 15 menit sebelum acara berakhir. Oke, itu aturan mainnya. Semoga bisa dipatuhi sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan nyaman sampai akhir nanti. Nah, demikian tata aturannya dan selanjutnya teman-teman tentu bertanya-tanya ya tentang latar belakang dan juga penyusunan buku proyek desain ya. Jadi latar belakang dan juga penyusunan buku proyek desain ini adalah karena itu belum adanya standar baku dalam pengadaan dan juga pengelolaan jasa desain di Indonesia. Oke, dan buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana sih sebenarnya suatu proyek desain itu dikelola ya. Buku ini pasti akan sangat bermanfaat khususnya bagi para pemangku kepentingan industri desain di Indonesia ya, baik itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, klien sebagai pemberi tugas, kemudian juga desainer sebagai pelaksana tugas, maupun dunia pendidikan desain dan juga pengguna jasa desain serta para masyarakat. Nah, buku ini akan menjadi referensi umum mengenai pengadaan dan pengelolaan jasa desain di Indonesia. Buku dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain di Indonesia ini akan menjadi referensi mengenai pengadaan dan pengelolaan jasa desain di Indonesia. Dan buku ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan industri desain. Desain sebagai karya intelektual itu masih belum mendapatkan posisi yang layak. Sehingga seringkali nih para desainer itu tidak memperoleh apresiasi yang sewajarnya. Dan proses pengadaan jasa desain itu seringkali tidak berpihak pada desainer sebagai kreator karena masih banyak pengguna jasa desain melakukan mekanisme yang tidak fair. Desain ditempatkan sebagai pelengkap saja, hanya komplimen ya, bukan sebagai subjek. Dan nilai produk itu dihitung dari hanya biaya produksi. Sedangkan desain itu sekali lagi dianggap sebagai komplimen, gratisan ya. Dan seringkali para desainer dikondisikan untuk terlibat pada pekerjaan-pekerjaan spekulatif karena tidak ada pilihan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan cerita-cerita sedih lainnya dari industri desain Indonesia. Nah, tim penyusun buku dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain yang merupakan gabungan dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI, Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia atau ADPII, kemudian IDEA, Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia, dan juga Himpunan Desainer Interior Indonesia, HDII, Himpunan Desainer Mebel Indonesia, HDMI, dan juga Indonesian Fashion Chamber atau IFC. Dan buku tersebut bisa diunduh, jadi seluruh teman desain Indonesia dapat mengunduhnya pada link resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang segera akan dirilis di sosmed Bincang Ragam Desain ya. Jangan lupa makanya di follow dulu IG-nya ya teman desain di @bincang-ragam-desain. Oke. Nah, memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan dulu nih para narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini ya, yang hadir di ruang Zoom ini juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Wawan Rusiawan yang saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Riset dan juga Pengembangan Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Bekraf di tahun 2015 sampai dengan 2019 dan mengawali karirnya sebagai pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan atau BPPT. Beliau pria kelahiran Bandung 30 September 1965 ini menamatkan studi S3-nya di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Saat ini beliau posisi lagi di Jakarta ya Pak ya. Selamat malam Pak Wawan yang juga Selamat merupakan malam, Mbak salah Desi. satu narasumber kita pada malam hari ini. Nanti kita akan berikan Baik, kesempatan untuk dapat menyampaikan pemaparan beliau. Oke. Dan selanjutnya yang ada bersama kita di lokasi bersama saya, di sebelah kiri saya adalah
Ibu Sari Wulandari dari ADGI, yaitu Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Mbak Iwul, ya, Mbak Iwul itu adalah panggilan akrab beliau. Beliau adalah desainer komunikasi visual sekaligus akademisi. Jadi sejak tahun 1994 itu beliau berkarir dulu nih di Adwitya Alembana. Itu adalah sebuah firma desain grafis di bawah naungan Fortune Group pada tahun 1999 kemudian beliau membangun firma desain C+ yang kemudian berfokus pada branding hingga tahun 2006. Selepas 12 tahun di firma desain, beliau memutuskan untuk berbagi ilmu, memasuki dunia kampus sebagai pengajar. Wah, sama dong. Di Universitas Bina Nusantara ya. Dan latar belakang pendidikan sarjana seni dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan meraih gelar Magister Seni pada tahun 2013. Nggak sampai di situ loh. Saat ini juga beliau kembali mengikuti studi lanjut di program doktoral Institut Seni Indonesia Surakarta dengan minat pada aktivisme seni, khususnya aktivisme yang melibatkan komunitas dan craft. Luar biasa, Mbak Iwul. Nanti kita nggak sabar untuk bisa mendengarkan ya, sharing dan juga knowledge beliau. Oke, tarik nafas dulu. Di sebelah Mbak Iwul ada Bapak Muhammad Refrajaya Haryadi. Beliau dari Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII. Ya Pak ya, selamat malam lagi Pak. Selamat malam. Ya, Pak Refra, Kang Refra. Kang Refra manggilnya ya. Lahir dan kuliahnya di Bandung ya. Lulusan Fakultas Seni Rupa dan juga Desain Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah mantan Ketua Umum HDII dan memiliki sertifikat keahlian tenaga ahli desain interior atau SKA, ahli utama, dan telah mendesain berbagai proyek swasta maupun pemerintah, mulai dari rumah tinggal, office, bank, hotel, restoran, rumah sakit, auditorium, executive club, hingga museum. Ya. Dan berprofesi sebagai desainer interior juga tetap aktif menulis, kemudian juri berbagai sayembara desain, dosen tamu di berbagai perguruan tinggi, narasumber di berbagai seminar dan juga webinar seperti ini, ya, berperan aktif pada beberapa program. Dan Bekraf atau Kemenparekraf menjadi asesor nasional, maksudnya berperan aktif pada beberapa program Bekraf atau Kemenparekraf, kemudian menjadi asesor nasional bidang desain interior, serta aktif di organisasi profesi Himpunan Desainer Interior. Dan beliau adalah Dewan Majelis HDII Pusat dan sudah 2 periode ini hingga saat ini menjabat sebagai Dewan Kode Etik HDII Pusat. Betul Pak? Thank you Pak sudah mau hadir langsung di sini di Pulau Bali ini. Ya. Terus selanjutnya yang juga hadir langsung nih dari pulau kita, dari Pulau Bali, beliau adalah Bapak Inyoman Astike Pasek atau saya boleh panggil? Jangan apa, Pak Nyoman aja ya Pak ya. Pak Nyoman. Pak Nyoman ini siapakah beliau? Jadi beliau ini sebenarnya adalah seorang klien dari desainer interior ya Pak ya. Jadi pengguna jasa desain. Dan beliau juga pemilik lokal Bali Hostel dan juga Cafe Badung. Walaupun sesungguhnya ya keseharian beliau adalah, nah ini saya bacain ya, beliau ini dari namanya aja kita tahu beliau adalah orang Bali karena memang lahir di Bali, tepatnya di Badung ya. Badung itu yang kayak daerah Kuta, Nusa Dua itu namanya Badung gitu ya. Lahirnya November tanggal 27 bulan depan ya Pak, tahun 1977, oke. Dan beliau aktivitas sehari-harinya adalah sebagai branch manager PT Bank, boleh disebut ya Pak ya nama banknya ya? PT Bank dan Amat Indonesia Tbk untuk kerobokan. Mungkin ya para nasabah sering ketemu beliau gitu ya. Dan memang dari awal karir lebih ke finance ya sebenarnya ya Pak ya. Cuman akhirnya beliau bisa hadir pada malam hari ini untuk bisa memberikan insight beliau gitu nantinya ya mengenai desain itu sendiri karena beliau adalah sebagai seorang klien aktif gitu ya pengguna desain. Oke, jadi itu sekilas tentang Pak Pasek, benar ya, atau Pak Nyoman. Dan teman desain Indonesia
pada malam hari ini, pada acara malam ini memang lead subsektor yang tampil dari desain interior dan juga desain komunikasi visual atau desain grafis. Namun di acara kita malam hari ini juga hadir loh wakil dari asosiasi profesi lainnya yang juga turut bergabung bersama kita pada malam hari ini. Siapa saja beliau-beliau ini? Ya, beliau hadir juga di tempat kita yang sama, ya ada di luar. Adalah Bapak Damang Sarumpait, ya beliau adalah anggota Dewan Pembina ADPII, Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Oke, kemudian juga hadir bersama kita Ibu Nira Alatas, Deputy Institution Relation IFC atau Indonesian Fashion Chamber. Oke, kemudian juga hadir Mas Caryo Budi Wibowo, beliau adalah Ketua Umum AIDIA, Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia. Kemudian ada juga Bapak Nul Febri Adrian, Sekjen HDMI, Himpunan Desainer Mebel Indonesia. Mas Adi Nugroho, anggota Dewan Pengawas AIDIA, Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia. Dan beliau semua berada di sini siap untuk memberikan respon terkait dengan bidang desain masing-masing. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber yang sudah saya perkenalkan untuk Anda ya, sahabat desain Indonesia yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Oke, selanjutnya segera kita akan menuju kembali ke Bapak Wawan Rusiawan, selaku Direktur Kajian Strategis Kementerian yang siap untuk bisa memberikan arahannya juga. Oke, selamat malam Pak Wawan, silakan. Selamat malam Mbak Desi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Halo? Ya. Ya, terdengar? Bisa Mbak mendengar Desi? dengan jelas, sahabat desain Indonesia? Ya. Baik. Baik, kalau bisa mendengar, saya akan mulai ya. Apa bisa dimulai, Mbak Desi? Mbak Desi? Ya, Bapak bisa dengar suara saya? Ya, bisa dimulai? Silakan Pak Wawan, bisa dimulai, monggo. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang hadir dalam kesempatan ini. Saya lihat ada ada Pak Refra, kemudian ada Pak Nyoman, ada Bu Sari, ada para ketua asosiasi yang hadir pada malam hari ini. Sesungguhnya pada malam hari ini ada dua hal yang mungkin saling bertolak belakang. Pertama, rasa gembira saya karena episode kedua dari Ragam Bincang Desain ini bisa terselenggara. Yang kedua sebenarnya sedih karena seharusnya saya bisa bergabung dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian di acara ini. Tapi karena saya harus kembali ke Jakarta, tadi pagi saya harus kembali dari Bali ke Jakarta begitu. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara ini. Nah, tentu saja kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mendukung acara ini dan terus terang support sepenuhnya, dan kami ingin memang merawat kerjasama antar stakeholder Pentahelix ini makin lama makin erat. Ini adalah sebuah upaya yang luar biasa, tidak tanggung-tanggung, mungkin menjadi pertama dalam sejarah merawat 6 asosiasi sekaligus gitu kan. Dan ini kita sudah lakukan dalam waktu yang lama. Tidak hanya hari ini saja, kita sudah bekerja sama, berkolaborasi, dan berkerabat begitu, lebih dari 4 tahun begitu ya. Nah, ini merupakan sebuah modal kita untuk bisa ke depan mengembangkan desain-desain Indonesia menjadi luar biasa. Nah, tentu saja tadi Mbak Desi juga menyampaikan bahwa
ide dasar atau katakanlah inisiatif awal untuk bisa menerbitkan buku ini atau merilis buku ini. Tadi kita ingin memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada para desainer dan juga pemerintah, bagaimana sesungguhnya desain itu, dan kemudian desain merupakan sebuah bidang yang sebenarnya harus kita apresiasi, karena tentu dunia ini tidak akan indah barangkali kalau tanpa desain ya. Dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf sangat mengapresiasi dan juga mendukung supaya para desainer ini diberikan apresiasi yang layak. Jadi penerbitan buku pertama yang kita lakukan tahun 2019, nah ini tentu saja menjadi modal awal bagi kita untuk menerbitkan buku berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia dan para peserta bincang ragam desain ini dari seluruh Indonesia barangkali. Nah, ini menjadi penting buat kita semua bahwa tadi kita ingin tetap menjaga kebersamaan ini secara terus-menerus, dan tentu saja ke depan para desainer akan diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berekspresi, berkreasi, dan tentu saja masyarakat juga harus memiliki sebuah apresiasi yang sama untuk bisa menghargai para desainer ini untuk bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, dan atas nama Kemenparekraf saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentu saja edukasi yang terus-menerus kita lakukan ini bisa menghadapi tantangan yang luar biasa di segala bidang, juga di ekonomi kreatif dan juga pariwisata, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi kami berharap nanti buku kedua dan ketiga, baik itu mengenai standar tarif desain dan juga remunerasi desain, ini menjadi sebuah karya yang monumental buat para desainer dan juga publik begitu. Karena ini menjadi penting untuk menjadi tonggak atau fondasi bagaimana kita mengembangkan desain Indonesia makin lama makin maju. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk semuanya, tetap semangat dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan pada akhirnya bisa meningkatkan kontribusi desain bagi perekonomian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ya, terima kasih untuk arahan yang telah disampaikan, luar biasa sekali. Belum dibaca aja bukunya udah terlihat sekali komprehensif gitu ya. Terima kasih sekali lagi, semoga pemerintah itu semakin dekat ya Pak dengan teman-teman desain yang hadir pada malam hari ini di acara Bincang Ragam Desain ini. Dan tadi Pak Wawan bilang akan ada buku kedua dan ketiga, bahkan kita udah dikasih bocoran judul-judulnya ya, buku kedua dan ketiga. Berarti buku pertama ini dasarnya ya, inti dari pemahaman tentang desain dan juga tentang perkerabatan antar sesama desainer. Nah, yuk segera aja nih, kita akan coba ulik dulu buku yang pertama ini yang sudah bisa di-download tadi, yang sudah saya sampaikan untuk link downloadnya. Untuk yang sekarang kita akan mengarahkan perhatian dulu nih ke narasumber kita berikutnya setelah Pak Wawan tadi. Yang ada bersama kami adalah Mbak Iwo. Sekali lagi beliau adalah Mbak Sari Wulandari ya, yang mungkin baru bergabung bersama kita. Beliau dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang akan memberikan paparan mengenai inti dari buku dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain ini. Bukunya dipegang loh, ini udah yang ada di print ya Bu ya. Nah, Pak Refra juga udah pegang bukunya. Oke, silakan Mbak Iwul untuk bisa menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Mbak Eci. Ya, senang sekali malam ini bisa jumpa dengan teman-teman desain di seluruh Indonesia. Mungkin malam ini saya mau cerita sedikit tentang buku ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wawan bahwa masih banyak miskonsepsi pengertian tentang desain dan bagaimana proses desain itu dijalankan ya. Mungkin saya akan cerita, mohon slide
presentation-nya bisa ditampilkan, teman-teman. Nah, ini terlihat bahwa konten buku proyek desain ini berisi banyak sekali ya. Diawali dengan pengertian desain, bagaimana desain itu dan bagaimana desainer itu bisa berperan. Kemudian juga ada bidang-bidang profesi desain dan kemampuan desainer. Kemudian juga dijelaskan mengenai proses desain, bahwa desain itu sebagai pola pikir dan dijelaskan secara bertahap bagaimana proses desain itu bisa berkembang. Nah, kemudian juga diceritakan tentang Asosiasi Profesi Desain Indonesia, kemudian jenis pengadaan jasa desain, mengenai pekerjaan spekulatif, cara menentukan biaya, memilih desainer yang tepat ya. Nah, ini mungkin juga bisa bekerja dua sisi ya di antara desainer dan klien gitu. Jadi bagaimana klien itu bisa memilih desainer yang tepat untuk kebutuhannya, dan sebenarnya desainer sendiri juga bisa melakukan melihat ke dirinya gitu. Apakah saya sudah sesuai gitu ya dengan kriteria-kriteria yang minimum standar itu seperti apa gitu. Kemudian juga ada penjelasan mengenai aspek hukum dan etika profesi, dan yang terakhir kode etik profesi. Nah, mungkin di sesi ini saya mungkin akan cerita sedikit mengenai pengertian desain. Nah, desain itu adalah penciptaan nilai dari suatu pemecahan masalah ya. Jadi munculnya dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ya, dan itu ditangkap oleh klien atau desainer itu sendiri juga bisa ya merespon masalah-masalah, kemudian dia mencoba untuk mencarikan solusinya. Jadi dari masalah-masalah itu bisa bagaimana konteksnya, bagaimana kontennya, dan bagaimana wujud. Nah, konteks itu sebenarnya hubungan ya antara manusia dengan lingkungannya, bagaimana sebuah kondisi itu bisa berinteraksi dengan manusia ya. Jadi ketika manusia merasakan ada sesuatu yang menghambat pekerjaannya atau menghambat bagaimana dia bisa berkembang ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu yang ditangkap ya, kemudian itu akan diolah. Juga konten. Jadi misalnya apakah sebuah produk itu ada permasalahan komunikasi misalnya, apakah dia ada permasalahan identitas, nah seperti itu, atau perwujudan. Jadi misalnya sebuah, kalau background saya dari desain grafis ya, jadi misalnya ada satu identitas visual yang rasanya belum tepat dengan semangat yang dimiliki oleh produk tersebut gitu. Jadi apakah itu permasalahan terkait konteks, atau apakah terkait konten, apakah terkait wujud gitu. Nah, itu di refine ya, digali sedemikian, kemudian dicarikan sebenarnya hasilnya yang diharapkan itu seperti apa, manfaat yang ingin dicapai itu seperti apa. Ya, kemudian juga dicari lagi luarannya akan dihasilkan apa gitu. Apakah dia dalam bentuk identitas visual, apakah dalam bentuk ruang ya, mungkin nanti Kang Reva bisa cerita juga bagaimana sebuah desain itu dipecahkan melalui sebuah perancangan ruang interior, dan semuanya itu juga akan memberikan nilai tambah ya kepada produk. Ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja, bahkan desain itu pun bisa menciptakan nilai-nilai baru gitu. Mungkin kalau kita yang familiar sekarang Gojek gitu ya, kita tahu bahwa tidak sekedar kita pesen Gojek untuk mengantar kita, tapi ternyata bisa berkembang jauh gitu. Ada fitur-fitur lain yang bisa berkembang jauh sehingga bisa mengubah banyak hal gitu. Ya, penciptaan nilai itu bisa nah ini desainer ini punya posisi yang sangat penting di dalam kehidupan. Dia kalau membuat sebuah solusi baik, dia akan memberikan nilai-nilai baik kepada masyarakat. Tetapi ketika dia salah dalam memberikan solusi, itu bisa bahaya tuh, bisa menyesatkan ya. Jadi desainer itu punya peran yang penting. Jadi tidak sekedar estetika bahwa
bagus-bagusan, cantik-cantikan gitu, tapi dia harus paham betul posisinya dia itu, profesi dia itu sebagai desainer di masyarakat itu punya peran yang sangat penting gitu. Ya, oke, selanjutnya bisa slide selanjutnya ya. Oke, proses desain. Nah, mungkin saya cerita sedikit bagaimana sebuah desain itu berproses ya. Awalnya kita harus mendefinisikan dulu permasalahan. Jadi itu bisa kita tetapkan sebagai kerangka kerja. Kita coba menggali dari klien ya, tujuan, sasaran, batasan pekerjaannya seperti apa, kemudian jangka waktu pekerjaan, terus ada asumsi, mungkin di awal klien sudah punya asumsi bahwa saya punya masalah seperti ini, kayaknya saya perlu itu deh gitu. Jadi si klien mungkin udah punya asumsi-asumsi. Nah, kemudian kita lihat lagi peluang-peluangnya yang ada di masyarakat seperti apa. Sehingga kita membuat desain itu bisa merespon juga kondisi di masyarakat seperti apa. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kita lakukan penelitian ya, bisa dengan cara observasi, dengan cara wawancara, riset literatur, bisa melakukan diskusi ya, focus group discussion atau in-depth interview gitu. Nah, dari penelitian ini kita dapatkan informasi-informasi yang banyak sekali kita kumpulkan ya, dikoleksi itu, makanya dibilang koleksi informasi dan dilakukan analisis, dan itu berjalan bolak-balik ya. Jadi bisa aja proses desain itu tidak jalan terus ya, tapi kadang-kadang ada satu kita ketemu sesuatu bisa jadi balik lagi prosesnya ya. Jadi itu bisa berjalan bolak-balik. Ya, jadi itu kita gali terus informasi-informasi baik berupa informasi fisik ya atau yang ada di sosial di masyarakat, baik aspek-aspek psikologi, aspek ekonomi ya. Itu juga kita membuat diagram bagaimana tujuan, sasaran, masalah, perilaku pengguna. Nah, itu kita kumpulkan. Ya, jadi kita gali informasi dari pengguna, dari pakar, pendapat para ahli, juga referensi-referensi. Referensi itu bisa dari mana aja, bisa kita lihat secara lokal, kita juga bisa lihat di luar, yang di luar udah seperti apa sih gitu, ya, itu sebagai referensi. Oke, next slide. Nah, kita masuk ke penggagasan. Jadi tadi setelah kita lakukan penelitian, itu kita endapkan dulu gitu ya. Nah, si desainer ini dia punya gagasan banyak sekali. Itu masih apa ya, abstrak ya sifatnya ya. Masih ide, bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Nah, itu diendapkan dulu gitu. Mungkin juga udah mulai ya, ada bayangan-bayangan bikin sketsa ya. Nah, kita mulai menyusun konsep dalam arti apa batasan-batasannya, ada satu kriteria-kriteria apa yang harus dijaga gitu. Oke, secara bentuk dia tetap harus bagus, juga dia ada kepraktisan misalnya, juga ada keterjangkauan oleh penggunanya gitu. Dan juga mungkin aspek-aspek apa yang mempengaruhi ya. Jadi dampaknya di masyarakat nanti seperti apa, dampak di lingkungan ya, ekologis, sosial budaya ya, terhadap pendidikan ya. Kemudian juga ada aspek kenyamanan, efektivitas, kepuasan, loyalitas ya. Nah, itu sebenarnya masih dalam bentuk konsep ya, yang ada di pikiran, kemudian dicoba untuk dituliskan menjadi satu konsep. Berikutnya, selanjutnya tahap keempat. Oke. Coba kita lihat. Tahap 4. Ya. Nah, selanjutnya pengembangan. Pengembangan desainer mengembangkan konsep ya, dan itu juga mungkin bisa dilakukan komunikasi secara harmonis ya dengan klien. Nah, desainer itu mulai mengkonkretkan si konsep tadi dalam bentuk
visual ya, craftsmanship. Bisa mengolah bentuk, mengolah warna, tekstur, material, teknik ya. Nah, ini juga ada satu kearifan dari seorang desainer bagaimana dia mengolah konsep tersebut ya di dalam sebuah bentuk yang lebih konkret ya. Misalnya pemilihan material ya. Jadi kita misalnya di Bali material yang sangat khas Bali itu apa gitu. Jadi kita bisa menggali lagi kelokalan yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi tidak harus kita gunakan material yang harus kirim dari luar misalnya atau menambah sampah gitu kan. Jadi desainer itu wawasannya perlu luas ya. Jadi nggak hanya mengolah estetika saja, tapi dia juga harus memiliki wawasan yang sangat luas gitu. Dan mungkin juga produser pengembangnya siapa, artisan pengrajinnya siapa ya. Mungkin bisa menggerakkan UMKM lokal. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang perlu dikembangkan oleh seorang desainer ya. Untuk selanjutnya membuat model purwarupa ya prototype, mock up, model, dummy ya. Kita biasanya macam-macam istilahnya itu ya. Oke, boleh next slide. Implementasi. Nah, setelah kita membuat purwarupa, itu udah bisa dikatakan proses desain itu sudah hampir selesai. Ya, jadi kita udah bisa masuk ke desain yang final. Kita bisa mendokumentasikan si hasil akhir desain yang final itu dalam bentuk bisa dalam bentuk gambar kerja, bisa dalam bentuk skema material, itu desain rasional, brand guidelines ya, tergantung outputnya apa ya. Misalnya kalau pekerjaan desain grafis biasanya misalnya identitas visual biasanya ada brand guidelines-nya ya, panduan pemakaian identitas visual. Kalau misalnya interior mungkin ada gambar kerja atau skema material ya, nanti Kang Refra akan cerita banyak. Setelah ini selesai baru siap untuk produksi ya. Jadi itu diperbanyak. Kira-kira itu sih proses desain yang minimum sudah harus dilakukan ya oleh desainer ya. Jadi memang sebuah karya desain itu tidak tiba-tiba muncul hari ini disampaikan kebutuhannya oleh klien terus besok sudah harus jadi gitu. Nah, sebenarnya tidak sesingkat itu gitu ya. Perlu banyak sekali proses tahapan yang dilalui secara serius gitu, bahwa karena dampak dari desain ini bisa besar ya. Apabila dia didesain dengan baik, dia bisa membawa efek baik kepada masyarakat. Ketika dia salah membuat, itu ya dampaknya akan merugikan masyarakat gitu. Jadi itu sih. Nah, untuk mendorong inovasi atau solusi terbaik, perlu pengujian dan evaluasi di setiap tahapan ya sebagai proses luarannya. Tahapan dapat dilakukan berulang-ulang bahkan simultan sampai hasil akhir dianggap memenuhi kriteria. Ya itu jadi bisa dievaluasi lagi, diuji, dievaluasi sampai dirasakan ini sudah merupakan desain yang tepat. Gitu. Nah juga perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara desainer dan klien. Nah desainer itu akan senang sekali apabila ketemu klien yang bisa kita partner gitu, kolaborasi, kita partner. Tujuannya adalah memecahkan masalah gitu, bukan menang desainer atau menang klien, tapi kita memecahkan masalah bersama gitu. Itu kondisi yang menyenangkan ya. Jadi dua-duanya kita berpartner, bermitra untuk satu tujuan yang baik. Ya gitu sih kira-kira itu Mbak. Oke, udah nggak ada lagi next slide-nya ya? Oke, Ya. Thank you Mbak Iwo. Ya, terima kasih. Itu tadi tentang
penciptaan ya, desain sebagai penciptaan nilai ya, yang kita sudah dijelaskan secara terinci. Itu semua nanti ada di buku itu ya? Ada Oke, semua di ada di sini. buku ini ya. Oke, jadi tadi kan sempat Mbak Iwul jelaskan ya tentang serunya gitu loh proses mendesain gitu, kayak proses pembuatan buku dan juga semangat berkolaborasi lintas desain itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Nah, saya tertarik tadi tuh tentang desain sebagai penciptaan nilai gitu kan ya Mbak Iwul bilang, desain sebagai penciptaan nilai. Nah, definisi itu kira-kira akan berdampak apa aja sih Mbak untuk yang teman-teman desain Indonesia yang malam hari ini baru mau belajar desain gitu ya, terutama untuk mereka yang menyangka bahwa desain itu sebenarnya bukan bikin gambar aja ya ternyata gitu Mbak. Iya betul. Ya bisa mewujudkan gagasan ke dalam gambar itu, punya kemampuan seperti itu perlu ya. Namun itu mungkin bisa dilatih kalau memang anaknya senang gitu ya, itu dia akan mencoba dengan sendirinya, dengan memotivasi diri. Nah, yang penting juga dimiliki itu kemauan untuk belajar, ya itu memang keingintahuan, kemauan untuk belajar, kemudian dia juga senang peka terhadap lingkungan, kondisi sosial seperti apa gitu, sehingga ketika dia dihadapkan pada tantangan untuk memecahkan suatu masalah, itu dia bisa melihatnya secara luas gitu. Jadi tidak hanya keren-kerenan aja, lagi tren atau apa, tapi dia bisa bisa dalam gitu. Jadi dia bisa menggali insight permasalahannya tuh apa sih gitu, dipahami dengan baik sehingga dia bisa memecahkan masalahnya secara tepat gitu. Tidak hanya sekedar bagus, cantik, kosmetik, tapi secara esensi memang benar ini memecahkan masalah. Karena kadang-kadang saya memperhatikan desain yang baik itu belum tentu juga kalau secara subjektif ya itu bagus, cantik gitu. Tapi setelah dilihat, oh iya ya, mungkin wajahnya nggak terlalu cantik ya, tapi dia bisa menyelesaikan masalah gitu. Ada juga yang bagus, cantik, klimis gitu ya. Tapi ketika ya dia biasa aja, nggak ada kesan, nggak ada interaksi yang mendalam gitu dengan permasalahan gitu. Jadi itu sih kalau saya pendapat saya seperti itu ya. Jadi tidak hanya bisa gambar. Iya. Jadi memang harus ada beberapa unsur pendukung lainnya gitu ya Mbak Iwul ya. Oke, baik Mbak Iwul. Oh ya teman-teman nanti yang mau tanya-tanya ya tentang apa yang sudah Mbak Iwul share tadi, boleh sekali lagi ketik di kolom Q&A ya, di kolom Q&A silakan nanti dipilih ya beberapa penanya di sesi Q&A yang kita akan bacakan kayak gitu. Oke. Sebelum lanjut ke Kang Refra, ya kita mau lihat dulu video testimoni berikut ya Mbak Iwul ya. Seperti apa tayangannya kita lihat berikut ini. Saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku ini karena ini bisa menjadi acuan bagi kami di pemerintahan khususnya untuk merancang struktur biaya di dalam kerangka acuan kegiatan yang bersentuhan dengan kegiatan desain. Dengan menggunakan buku ini, saya bisa menyampaikan kepada mahasiswa bahwa pemerintah kita melalui Bekraf merangkul 5 profesi desain yang ada di Indonesia melalui asosiasi profesi desainernya. Buku ini menjadi salah satu sumber informasi dalam pengerjaan sebuah proyek desain. Sangat bermanfaat bagi pembelajaran kewirausahaan mahasiswa jurusan desain. Untuk yang mau masuk ke dunia kreatif itu nggak bisa salah-salah juga. Salah satunya adalah kita harus tahu basic-basicnya sebagai seorang desainer itu apa aja sih yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Dengan buku ini kami berharap kami dapat menjalankan pekerjaan kami dengan panduan yang lebih jelas dan mampu mengapresiasi baik ide-ide kami maupun untuk teman-teman dari profesi desainer yang lain. Kalau biasanya kami hanya menggunakan buku-buku dari luar, terbitan luar, dari tahun ke tahun gitu ya. Saat ini kita sudah bisa cukup berbangga bahwa kita ada buku
buatan sendiri. Menurut saya dengan diterbitkannya buku ini sangat membantu bagi kami yang melaksanakan tender atau pemilihan jasa konsultan desainer. Buku ini juga menjadi bermanfaat karena isinya yang relevan dengan waktu dan situasi di mana kita berada sekarang ini. Banyak proyek-proyek desain yang mungkin selama ini kami belum paham mengenai batasan-batasan struktur pembiayaan. Jika ada suatu kegiatan yang membutuhkan konsultan, kami tidak tahu harus kemana. Buku ini sangat bermanfaat dalam menentukan hal-hal yang akan dijadikan faktor pertimbangan pemilihan pemenang. Selain itu juga akan dijadikan bahan pertimbangan bagi para pimpinan instansi kami untuk melakukan penetapan pemenang. Memenuhi syaratnya agar kita tuh terhindar dari salah satunya adalah copyright. Itu penting banget. Kalau sampai kena, berabe istilahnya. Urusannya tuh berabe kalau kata orang Betawi. Saya menggunakan buku ini untuk mata kuliah pengantar desain interior. Di sini mahasiswa belajar ada beberapa profesi desain lain yang mereka bisa berkolaborasi bersama nantinya. Sangat informatif, termasuk mengenai informasi asosiasi-asosiasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan desain. Mahasiswa juga kami perkenalkan dengan asosiasi profesi, apa fungsinya terhadap perguruan tinggi sebagai penjembatan antara industri dan akademisi. Semua itu tuh harus kita ketahui. Yang terpenting itu kita harus mempelajarinya. Pelajarinya dari apa? Ya dari buku ini. Ada juga buku-buku lain yang membahas hal serupa, tetapi karena merupakan buku impor, sehingga memiliki sudut pandang atau konteks atau aturan yang berbeda dengan yang berlaku di Indonesia. Demikian, terima kasih atas diterbitkannya buku ini. Tetap semangat dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Banyak hal-hal yang gue pelajarin yang sebelumnya gue nggak tahu, ternyata ada gitu ya. Itu keren banget. Jadi gue tunggu untuk edisi-edisi selanjutnya. Yang saya harapkan untuk buku-buku selanjutnya adalah ditentukan rate atau fee untuk desainer, sehingga kami dapat merencanakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, dan saya sangat mengapresiasi sekali lagi atas diterbitkannya buku ini. Jadi terima kasih pada teman-teman tim yang sudah mengerjakan buku ini dengan penuh dedikasi, dan kami akan berusaha menggunakan buku ini untuk menjalankan profesi kami sebagai fashion designer. Terima kasih sekali lagi, salam kreatif. Semoga kedepannya buku ini dapat dilengkapi dengan contoh-contoh studi kasus, sehingga akan menjadi lebih baik. Sekian dari saya, maju terus desain Indonesia. Kita bisa bilang bahwa ini adalah buku desain kita. Yeay, selamat loh, buku ini banyak banget mendapat apresiasi dari berbagai tingkatan atau profesi gitu ya. Dari yang pelajar, dari yang desainer sendiri gitu, bahkan juga dari klien gitu kan ya Bu ya, Pak, luar biasa sekali. Oh ya, kabar baiknya, nah tuh lihat tuh di kolom chat, sudah di-share dong ya buat teman-teman Desain Indonesia, link dari buku ini yang bisa di-download secara gratis. Sih, teman-teman yang tadi sudah menyampaikan testimoninya sudah merasakan manfaatnya. Jadi silakan teman-teman yang hadir malam hari ini di dalam acara Bincang Ragam Desain juga mempunyai kesempatan untuk bisa membaca isinya sehingga bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal baru di sana. Tadi juga saya sempat lihat-lihat, wah ini lengkap banget, bagus banget, beneran bagus. Saya nggak bohong. Apalagi nanti kalau ada yang sesi kedua, buku kedua, buku ketiga gitu ya Pak ya. Ya nggak Pak? Iya. Dan kalau gitu segera saja nih kita akan masuk ke sesinya Kang Refra, yaitu dari Himpunan Desainer Interior Indonesia yang juga sudah menyiapkan materi yang pasti akan berguna buat kita. Silakan Kang Refra. Ya, selamat malam para kawan-kawan desainer Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mulai mempresentasikan. Bisa ditampilkan? Baik. Ini adalah visi dari profesi desain
yang dapat dikatakan adalah ini adalah visi bersama dari ke-6 desainer, Asosiasi Desainer Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada beberapa target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana di sana ada beberapa target audiens yang harus kita tampilkan, di mana kita mulai saja dari target audiens dari segi pebisnis, di mana jangka pendeknya kita mulai dari bawah ya, dari kiri bawah, target audiensnya dari para pebisnis. Target jangka pendeknya adalah bahwa mereka akan memahami sejauh mana proses desain yang seperti tadi Mbak Iwul sampaikan. Kemudian jangka menengahnya, proses desain itu bisa ternyata dalam mempunyai nilai bisnis. Gitu. Nah, sehingga nanti jangka panjangnya itu akan menerapkan desain sebagai inovasi, gitu. Tidak hanya sebagai suatu hubungan kerja saja, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Gitu. Kemudian dari target audiens pemerintah, target jangka pendeknya tentunya ada awareness mengenai proyek jasa desain, sehingga ke depan pemerintah bisa bekerja sama dengan para asosiasi profesi, terutama profesi desainer, untuk lebih aware terhadap hubungan kerja desainer dengan pemberi tugas. Kemudian jangka menengahnya tentunya akan lebih paham mengenai penganggaran dari proyek desain. Nah, walaupun kita tahu dari berbagai keahlian atau spesifikasi desainer, kita ada beberapa yang ada kesamaan, tapi kemudian ada beberapa spesifikasi spesialis yang tentunya nanti kita akan jelaskan di buku ini. Kemudian target jangka panjangnya adalah lahirnya suatu produk regulasi, gitu, di mana diharapkan itu menjadi mempermudah dan memperlancar bagaimana suatu proses kerjasama terjalin. Kemudian bagi target audiens kampus atau pendidikan dosen, kemudian para mahasiswa, itu jangka pendeknya mereka akan tahu bahwa dalam posisi posisi asosiasi profesi begitu pentingnya. Kemudian jangka menengahnya menyampaikan materi secara kompetensinya secara baik. Jangka panjangnya tentunya buku ini diharapkan dapat ada penyesuaian kurikulum, sehingga nantinya apa yang disampaikan di perguruan tinggi akan memang dibutuhkan di masyarakat, terutama bagi para desainer. Nah, yang terakhir target audiens bagi penyedia jasa, itu tentunya akan memberikan semacam target lebih memahami bagaimana proses itu terjadi, proses desain terjadi. Jangka pendeknya tentunya dari asosiasi yang ada bergabung, kita bersatu untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi profesi ini. Jangka menengahnya meningkatkan capacity building, dan pada akhirnya kita bersama-sama akan mensertifikasi dari segi keahlian profesi. Nah, ini yang kenapa saya pasang terakhir, justru jangka panjangnya untuk kepentingan bersama, lahirnya undang-undang profesi desain. Nah, ini sangat penting sekali sebagai payung hukum. Kemudian, slide berikutnya, tadi kita bicara mengenai asosiasi profesi. Memang tujuan dari asosiasi profesi adalah pertama tentunya memberikan edukasi sejauh mana profesi desain itu bisa dilihat sebagai suatu profesi yang betul-betul bisa diperhitungkan dan mempunyai nilai lebih. Kan memberikan advokasi mengenai pendampingan bila ada persoalan-persoalan yang sifatnya konstruktual, kemudian mengenai cara berpikir, proses berpikir dalam mendesain, kemudian
dalam berpraktek, terutama dalam penyediaan jasa desain. Asosiasi profesi juga mempunyai fungsi memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya, sehingga memang dalam hal ini diharapkan profesi desain dapat berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga asosiasi profesi yang ada akan lebih bisa berkembang, dan tentunya ini tidak terlepas dari stakeholder yang ada, dari pemerintah juga ada, kita perlukan suatu regulasi-regulasi yang menunjang ke arah sana. Slide berikutnya. Dalam pengadaan jasa, terutama dalam Indonesia, dalam interior, dibagi menjadi dua. Pertama, proyek berdasarkan atau proyek pemerintah, yang biasanya proyek pemerintah itu dilihat dari sumber dana, yaitu dari APBD, APBN, hibah atau bantuan luar negeri. Kemudian satu lagi adalah proyek swasta yang tentunya dari sumber dananya tentunya non APBD, non APBN, dan bukan hibah dan bantuan luar negeri. Tentunya itu adalah dari proyek dari sektor swasta. Kemudian dalam proses pemilihan pemenang desain itu dilakukan dengan berbagai cara gitu. Kalau di proyek pemerintah tentunya kita mengenal dengan pengadaan barang, kemudian pengadaan barang itu bisa melalui tender-tender proyek yang aturan-aturannya sudah baku sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi yang biasa teman-teman yang bekerja proyek pemerintah tentu sudah memahami masalah ini. Tidak hanya keahlian kita yang dituntut, tetapi juga dari segi legal aspek gitu. Biasanya dari perusahaan konsultan atau misalnya secara pribadi kita harus punya sertifikasi yang memang itu disyaratkan. Tetapi dalam proyek swasta biasanya dalam menentukan pemenang paling tidak ada 3 proses. Yang pertama pitching, bidding, dan sayembara. Nah, pitching biasanya itu apa yang biasa kita sebut dengan tender gitu. Pitching. Jadi pitching desain, kemudian pitching biaya. Biasanya itu terbuka untuk umum. Kita harus hati-hati dalam melihat bila para desainer itu ikut dalam proyek swasta, karena bisa saja memang tidak semua, tapi ada beberapa presiden bahwa di proyek swasta ternyata mereka hanya ingin mengumpulkan ide gitu. Ternyata proyek itu sudah ada pemenang, sudah diatur gitu, dibuka hanya mengumpulkan ide. Tentunya itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Jadi kita harus hati-hati juga bila ada misalnya dibuka untuk pitching, kita harus lihat seperti apa kredibilitas mereka, kemudian dilihat dari peraturan-peraturan atau persyaratan-persyaratannya. Yang kedua adalah bidding. Bidding biasanya di proyek swasta itu sudah ada rekanan-rekanan gitu. Jadi rekanan-rekanan yang biasa bekerja sama dengan instansi tersebut. Kemudian rekanan tersebut artinya pesertanya terbatas. Nah, mereka akan diminta untuk menyampaikan bidding, penawaran harga. Jadi sudah tidak desain lagi, tapi harga. Karena biasanya itu di bank-bank tuh. Bank untuk membuat banking hall ya di cabang-cabang, kan sebetulnya standarisasinya ada. Nah, diundang beberapa konsultan jadi rekanan, kemudian mereka untuk menyampaikan biaya. Jadi adu harga. Nah, itu juga kita sebetulnya merugikan karena di sana jadi murah-murahan gitu. Padahal kan sebetulnya bukan itu. Kita mengedepankan kualitas gitu. Jadi bukan siapa yang lebih murah, dialah yang menang gitu kan. Nah, yang terakhir sayembara. Kalau sayembara sudah ditentukan, biasanya hadiah, berupa hadiah sekian rupiah. Nah, kemudian sayembara ini mungkin kalau di interior baik juga karena dilihat dari kualitas desain gitu. Jadi desainnya yang disayembarakan,
hadiahnya tetap udah tahu bahwa hadiahnya sekian rupiah, nah baru dinilai dari segi kualitas desain ya. Tentunya ini tidak bisa sama rata dengan profesi lain ya. Misalnya untuk desain grafis justru sayembara ini kalau bisa tidak dilakukan karena mereka sudah bekerja dan tidak dihargai gitu mereka. Ibarat kata misalnya kita datang ke restoran, kemudian kita minta dimasakan nasi goreng, nasi capcay misalnya dengan soto. Setelah jadi baru kita milih, oh saya pengen nasi bakar. Lah kan ini udah dibuat gitu. Nah itu tidak dihargai kan. Nah kita kembali lagi bahwa kita dari asosiasi profesi selalu memberikan pemahaman-pemahaman itu kepada anggotanya. Oleh sebab itu kepada teman-teman di seluruh Indonesia, siapapun, desainer apapun, silahkan merapat menjadi anggota, jadi member di asosiasi profesinya masing-masing. Selanjutnya, nah ini tentunya banyak pertanyaan bagaimana memilih desainer yang tepat gitu. Seringkali dilihat, coba portofolionya seperti apa gitu. Kemudian keahliannya sebagai desainer interior seperti apa, kita bisa lihat dari portofolio kan. Tapi kemudian itu semua bisa dirangkum dengan apa? Dengan apakah seseorang desainer itu mempunyai standar kompetensi? Apa tandanya? Berupa sertifikat keahlian gitu. Jadi ketika seorang desainer interior mempunyai sertifikat keahlian, berarti portofolionya sudah bagus, profesionalnya bisa dijamin, pengalaman berprofesinya sudah baik, kredibilitasnya bagus. Makanya alangkah pentingnya sertifikat keahlian itu. Karena ketika pemberi tugas menggunakan tenaga ahli bersertifikat, berarti itu sudah dijamin ya secara kompetensi gitu. Jadi udah nggak bertanya lagi ini benar nggak nih ini seorang desainer atau abal-abal atau memang dia profesi lain yang sambilan aja gitu desainer. Tapi kalau dengan sertifikat keahlian itu berarti dia berkompetensi sebagai desainer. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua karena tidak semua profesi yang ada gitu ya sudah melaksanakan sertifikasi. Nah, bagi interior sendiri kita sudah berjalan proses itu, bahkan sudah ada beberapa puluh orang yang memegang sertifikat keahlian. Di desain grafis sudah berjalan ya, kemudian di desain produk dalam proses persiapan SKKNI, kemudian di fashion juga begitu. Tapi ke depan kita berharap kita bersama-sama semua profesi desain yang ada 6 ini menyelenggarakan sertifikasi keahlian. Dan itu tujuannya adalah kita menjamin ke masyarakat bahwa apabila Anda menggunakan desainer bersertifikat, kita sama-sama seperti tadi Mbak Iwul, kita memecahkan bersama-sama masalah dari segi desain secara profesional. Saya kira itu. Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih. Yes, terima kasih Kang Refra. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Refra. Terima kasih ya. Jadi karena beliau adalah praktisi langsung ya Kang ya. Jadi tahu banget di lapangan itu kayak gimana persaingannya ya Kang ya. Mungkin pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan lebih banyak pengalaman menyenangkannya gitu ya Kang. Tapi kalau dari tadi ceritanya itu emang sudah sangat syarat akan asam garam gitu ya di dunia perdesainan ini. Tapi Kang tadi kan Kang sempat sebutin, Kang Rever sebutin bahwa bagaimana kompleksitas proses desain itu ya kan. Dari seorang desainer interior gitu, dan tantangannya itu yaitu harus bisa melakukan kerja kolaboratif gitu dengan lintas ilmu desain gitu ya. Itu gimana tuh Kang kompleksitasnya? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, jadi di beberapa proyek misalnya contoh di museum itu tidak hanya seorang desainer interior yang diperlukan, tetapi di situ ada juga seorang desainer grafis karena di situ harus mendesain misalnya wayfinding.
Kemudian signage sangat perlu karena ketika proyek interior itu publik, itu diperlukan sekali signage seperti di bandara. Arah mana harus exit apabila terjadi kebakaran misalnya, itu sangat perlu sekali. Sampai menempatkan, kalau di bandara itu menempatkan iklan pun ada aturannya, jangan sampai mengganggu signage yang ada gitu. Karena penting sekali kan jalur-jalur untuk exit. Nah kemudian tentunya ada desainer lain yang bisa kolaborasi, misalnya desainer produk dalam membuat furniture atau barang-barang yang sifatnya spesifik di lapangan, di museum misalnya membuat petunjuk-petunjuk yang elektronik gitu ya, kan sekarang sudah touchscreen seperti itu. Nah itu ada profesi desainer produk bisa itu. Jadi kolaborasi itu sangat memungkinkan, dan dalam interior itu tiap hari memang kita berkolaborasi gitu. Kita tidak bisa seorang desainer interior saja gitu. Mungkin pengalaman dari Pak Nyoman begitu ya. Jadi nggak cuma desain interior, bahwa desain grafis terutama, desain produk, apalagi misalnya di bank, termasuk desain fashion Pak, desainer fashion kan. Dia bagaimana merancang seragam-seragam supaya matching dengan interiornya, dengan logo company perusahaan ya. Nah itu sangat memungkinkan, dan memang begitu. Desainer itu kolaborator. Harus siap ya? Kerjanya kolaborasi gitu. Oke. Jadi yang paling menantang yang pernah Kang Refra experience nih selama berapa puluh tahun berarti? 25. 25 tahun. Yang paling menantang itu untuk kolaborasinya itu waktu proyek apa tuh Kang? Auditorium. Auditorium. Di mana tuh? Ada salah satu bank. Maksud saya di mana bagian paling menantang itu di mana? Menantangnya karena auditorium itu tidak hanya dari segi interior, kelengkapan interior, kita harus kerjasama bahkan lintas profesi dengan akustik, dengan lighting, dengan sound. Nah jadi ketika kita mendesain, itu tidak berhenti dari situ. Kita uji bagaimana akustikalnya. Itu ada perhitungan sendiri berapa desibel. Kemudian setelah dikasih kerjasama dengan akustik, itu nanti ada treatment apa yang harus dipenuhi. Kemudian lightingnya, kita misalnya ada 5 skenario presentasi seperti apa, kalau bicara seperti apa, kalau ada misalnya stage, ada pertunjukan seperti apa. Belum lagi alur sirkulasi itu kerjasama dengan DKV, ya itu publik itu perlu sekali itu signage, wayfinding. Jadi menarik sekali. Jadi kita tidak bisa itu karya seorang desainer, enggak, itu karya bersama gitu, semua lintas profesi gitu. Saya kira itu yang menarik. Asik sekali. Coba bisa ketemu langsung sama Kang Refra nih ya, para desainer-desainer muda nih yang saat ini lagi bergabung. Pasti akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa ditanyakan. Tapi bisa loh kalau mau ditanyain sekarang ya kan, silakan aja diketik di kolom chatnya. Oke, nanti pas sesi tanya jawab saya bacain ya kalau ada pertanyaan khusus untuk Kang Refra. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, baik. Nah, setelah jelas dengan mendengarkan pemaparan dari Kang Refra, selanjutnya kita akan mendengarkan insight dari pengguna jasa desain. Ya, beliau adalah Bapak Inyoman Asinapase. Masih semangat Pak? Masih tetap. Dari tadi kita dengerin ilmu ya Pak ya, kita ilmu gratis. Ilmu gratis ya. Karena kita sambil duduk di sini gitu kan, sambil mendengar pengalaman langsung, terus juga yang ilmunya juga gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi tadi kan saya bilang kalau Pak Nyoman ini beliau adalah klien ya sebagai salah orang, tapi beliau juga adalah pemilik hostel di Bali gitu ya, lokal. Walaupun kesehariannya nyamar sebagai bankir ya Pak ya. Sebelum saya mendengarkan atau sebelum kita undang Pak Nyoman ini untuk mendengarkan insight gitu kan tentang desain yang beliau gunakan sehariannya, boleh ya Pak saya ajak untuk menyaksikan dulu profil hotel berikut ini.
Oke, itu tadi adalah Local Bali Hostel and Cafe ya Pak ya? Ya. Milik dari Pak Nyoman. Ya, kalau cewek-cewek ngeliat yang kayak gitu-gituan, tahu kan komennya gimana Pak, Bu? Ih, lucu. Bukan pemiliknya yang lucu ya Pak ya, desainer. Bukan. Desain hostelnya. Desainnya yang bagus. Desainnya. Itu Pak, Bapak kan berarti kalau kita lihat tadi ya, secara singkat aja, itu berarti Bapak memang menggunakan jasa desain itu lintas desain kan ya Pak ya? Coba tuh lihat tuh, ada yang interiornya, mebelnya gitu, termasuk fashionnya juga di kafenya gitu Pak. Boleh Kak cerita kepada kita Pak, pengalaman Bapak gitu ya, menggunakan jasa desain lintas, pengguna jasa lintas desain? Dari saya pengalaman sebenarnya itu ke pribadi pertama. Karena apa? Selama ini kan kita mungkin karena kita merupakan pengguna dari pihak dari misalkan properti kayak hotel yang sering kita lakukan. Nah, pada saat itu kita sudah, kalau kita sebagai manusia akan melihat visual. Visual itu kita cerna sendiri. Pada saat kita mencerna itu, mungkin saya setuju dari salah satu dari disampaikan sama Mbak Ibu, salah satu yang menyatakan dari berkolaborasi. Ya, pengalaman berkolaborasi itu karena saya basically-nya itu adalah yang merupakan seorang bankir, di mana berinteraksi dengan banyak orang, sehingga ada pilihan untuk yang namanya desain yang cocok buat visual yang saya miliki. Berarti selera ya Pak? Betul sekali. Selera, ya. Okay. Itu visualnya, sehingga apa? Itu yang kita interpretasikan dengan namanya dengan desainer, desainer yang kita mau. Kolaborasinya itu yang kita perlu banget. Nah, disitulah pengalamannya saya sehingga memilih yang namanya desainer untuk menciptakan apa sih dari segi maksud ataupun visual yang saya inginkan, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu semua Bapak yang memberikan ide berarti ya, saya maunya yang begini, terus akhirnya desainernya yang menerjemahkan gitu ya Pak? Pada dasarnya ide untuk membuat misalnya konsep namanya hostel, mungkin kan pertama karena kita memiliki lahan yang tidak begitu besar, dan lahannya itu istilahnya gimana caranya untuk mengeluarkan ide itu ya kita melakukan suatu riset sendiri pertama, sehingga setelah kita mendapatkan riset kita melakukan kolaborasi dengan namanya desainer. Di sanalah namanya ada masalah, hambatan, sehingga solusi itu di antara berdua seperti itu. Oke, kalau gitu itu udah jadi kan berarti ya Pak ya? Sudah jadi. Udah jalan ya. Berapa tahun udah jalan Pak? Baru 4 tahun yang lalu. Baru 4 tahun yang lalu, ya. Oke ya. Nah itu tipsnya gimana tuh Pak agar desainernya bisa kerjasama dengan Bapak dengan baik gitu ya? Khususnya untuk yang kolaborasi itu Pak, kan nggak mudah ya gitu loh, supaya proyeknya juga lancar gitu. Betul. Dari pengalaman saya pribadi, yang namanya melakukan suatu kolaborasi itu tergantung dari kita melihat sosok dari tadi Pak Kang Repa juga menyampaikan tadi, yang mana disampaikan tadi saya melihat yaitu keahlian orang. Karena setiap desainer itu kan memiliki keahlian yang beda-beda. Ada yang menonjolkan contoh kayak ruang udara, cahaya dan bagaimana banyaknya. Kalau dari saya tuh memang tertuju kepada sosok seorang yang saya desainer ini. Saya rasa, ini saya cocok banget dengan stylenya dia, dengan stylenya saya tuh sudah matching. Di luar daripada dia tuh sebenarnya merupakan salah satu kliennya saya juga, dan dibalikan saya jadi kliennya dia jadinya. Kolaborasi jadinya juga. Ada mutualismenya ya? Betul. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang untuk proses mencari desainer yang cocok itu nggak mudah memang ya Pak ya gitu. Karena tadi yang berperan atau bermain adalah selera. Betul. Sama kayak cari pasangan kayaknya gitu ya Pak ya? Ya betul, 100%. Jadi masih memilih dulu gitu. Kalau kadang-kadang pun kalau misalnya ada ketemu dengan seorang desainer, di satu sisi kita cocok, di yang lainnya kurang gitu. Jadi terus mencari sampai akhirnya ketemu yang
pas, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan dan mau mengerti mau kita. Bahkan mungkin bisa juga memberikan ide-ide gitu ya Pak ya untuk kita. Kalau kita mau begini disarankannya seperti apa. Nah kalau kayak gitu tuh jadi ya klien seneng gitu kan Pak. Komunikasinya enak gitu soft ya. skill-nya. Soft Diperlukan skill-nya. desainer soft skill-nya. Makanya tadi kan juga Ibu Iwul bilang nggak cuman perlu untuk pinter desain doang gitu ya. Ada soft skill lain yang juga perlu dikuasai kayak gitu ya. Oke, terus Pak gimana nih Pak Nyoman nih selaku pengguna jasa desain gitu ya. Gimana sih Pak Nyoman melihat kualitas desainer kita sekarang ini gitu ya? Apakah lumayan berkembang di zaman milenial ini gitu atau gimana Pak? Kalau menurut saya sendiri desainer atau desain-desain yang saat sekarang itu berkembang itu sangat-sangat luar biasa. Karena ya kalau kita melihat dengan zaman saat sekarang ini semuanya istilahnya digitalisasi. Orang mau melihat desain luar pun bisa dengan satu tombol klik Google. Kita bisa melihat ya. Sehingga sekarang tergantung daripada desainer itu untuk mencitrakan sendiri keahliannya masing-masing. Karena keinginan ataupun istilahnya interested orang itu kan beda-beda. Nah, sekarang matching itu kita harus sendiri yang mengeluarkan suatu keunikan masing-masing dari desainer. Yang dicari itu adalah keunikan tersebut. Seperti itu jadinya. Oke. Bapak ini background-nya kan finance ya Pak ya, maksudnya kerjanya di bank gitu. Ya. Tapi ternyata punya selera seni yang tinggi gitu ya Pak ya. Kenapa nggak Bapak langsung aja gitu terjun juga jadi desainer? Enggak. Cukup satu aja. Sudah ada istilahnya orang yang sangat membackup yang saya percaya, desainer yang meng-create namanya Lokal Bali Hostel, yang saya percayakan di mana untuk yang ya properti yang kita buat itu bukan cuma asal buat aja, tergantung dari segi demand ya, permintaan juga. Karena itu ujung-ujungnya kembali kepada review dari pelanggan secara keseluruhan. Memang sih dari pelanggan secara keseluruhan kita reviewnya kita untuk daerah Kute sekitarnya di sana itu kita the highest. Oke. Itu bukan kita tapi ini kan merupakan apresiasi terhadap desainer juga. Betul. Kita yang selaku pemilik melakukan kolaborasi, result hasil dari review yang disampaikan oleh pelanggan itu semuanya mencitrakan memang kejujuran, kita jadinya enak, nyaman sehingga apa? Kepuasan itu yang kita cari. Itu di mana sih Pak lokasinya? Dekat bandara. Oke, ya. Sudah 4 tahun ini ya Pak ya. Sudah 4 tahun ini berjalan dan untuk maintenance masih bagus ya Pak ya? Astungkare orang Bali. Astungkare kalau orang Bali bilang ya. Oke, baik. Jadi selain untuk itu kan hasil Bapak gitu. Ya. Di desain di properti lainnya juga misalnya kayak di rumah gitu, di rumah pribadi maksudnya ya Pak ya, atau kayak di bank gitu. Itu Bapak juga ikut ini nggak sih Pak kayak menyampaikan ide-ide Bapak atau selera Bapak di situ? Beda ya? Bedanya gimana? Tadi Pak Repal sudah menyampaikan tadi, kalau di perbankan itu kita tidak bisa karena di perbankan itu sudah fix, standarisasi sudah ada, SOP sudah ada, nggak bisa dirubah-rubah. Mungkin yang bisa dari Bapaknya gitu bisa menyenangkan mungkin dari sisi kualitas kali ya Pak ya? Iya, betul. Apakah bentuk budget juga? Kalau di perbankan tidak ada masalah budget sebenarnya. Asik, semuanya, iya sebentar. Karena itu ujung-ujungnya kan terkait dengan bukan UD ya? Yang di sana, yang di atas, Tuhan big boss yang di atas. Karena apa? Di sana yang akan menentukan. Ya. Standarisasi kalau misalkan sudah warna biru ya warna biru, warna kuning warna kuning, nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Iya sih ya. Kalau untuk rumah pribadi? Kalau di Bali beda Pak, karena di Bali itu sudah namanya kalau orang Bali itu ada istilahnya struktur yang sudah nggak bisa kita rubah-rubah. Ada istilah Bali Daje, Bali Dangin, itu yang kita bisa rubah. Kita dari istilahnya penerus yang ngikutin dulu, pada saat kita menjadi orang tua tunggal, baru kita akan memutuskan pada saat itu. Seperti itu. Kalau sudah ada orang tua, nggak berani kita. Seperti itu. Gitu Kang Refra. Jadi memang ada ciri khasnya kalau masuk ke rumah orang Bali asli, pernah nggak? Jadi kita terpisah-pisah gitu buildingnya gitu, dan halamannya selalu di tengah itu, karena masih sama orang tua. Betul. Oke. Terus Pak Nyoman mungkin ada hal-hal mungkin yang mau disampaikan nih khususnya kepada para
teman desain Indonesia saat ini sedang menyaksikan Pak ya, kebanyakan sih memang anak-anak muda yang tertarik di bidang desain gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk para desainer, yang saya ingin sampaikan itu adalah jangan takut untuk menciptakan suatu peluang, karena peluang itu merupakan istilahnya hal yang harus kita lakoni, karena kalau kita nggak menciptakan peluang, kita akan dapat hasilnya. Desain itu merupakan suatu yang kekal. Seperti itu. Asik, oke. Boleh tepuk tangan untuk calon klien mungkin bisa setelah ini. Yang mungkin ada di lokasi yang berbeda barangkali ya Pak ya. Betul. Baik, teman desain Indonesia ya, demikian tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari ketiga narasumber yang ada di tempat ini dan juga tadi Pak Wawan yang ada di Jakarta, oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita mau break dulu, kita mau lihat ya. Setelah ini kita punya satu tayangan video tari lagi, ada fragmen dan juga tari yang kembali akan dibawakan oleh penari yang sudah menari dari awal tadi, Adi Siput. Ya, kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Hai Dandi. Bapak, habis ngapain? Lagi koordinasi sama klien. Itu yang desain interior kemarin, Bapak yang dapat kerjaan itu. Lagi pengembangan desain kan. Lagi ngapain? Keren. Ini Pak lagi ngerevisi, lagi lihat-lihat desain kemarin proyek. Oh, kamu masih pakai buku yang oranye dari Kemenparekraf? Masih Pak. Apa aja yang bisa kamu ambil manfaat untuk proyekmu ini? Banyak Pak, dari mulai cara bikin kontrak, cara janjian sama klien. Jadi nggak cuma ngebahas dari sisi desain dan haki aja Pak, tapi juga gimana cara berbisnis dari segi desain. Nah jadi lengkap banget ya Pak, nggak cuma dari sisi desain aja, tapi dari sisi bisnisnya. Pas kuliah kamu belum banyak dapat itu, malah dari buku oranye manfaatnya banyak sekali ya. Iya lumayan Pak. Bisa kamu ceritain tuh ke teman-teman sama dosen. Iya. Ngobrolin itu ke teman-teman seprofesi sama teman-teman dosen. Keren Pak, keren. Ya deh, lanjutin ya. Iya Pak, oke. Nah, Bapak juga lanjutin. Sip.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi kita sudah menyaksikan fragmentari dan juga ada satu tarian lagi yang sudah dibawakan tadi judulnya Jero ya. Oke, baik, sekarang saatnya teman desain Indonesia kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, yang sudah ditujukan kepada narasumber kami. Cuman mohon maaf kalau nanti nggak bisa semuanya terjawab, kita akan pilih beberapa untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaannya sudah masuk ya. Oke, nah ini yang pertama yang terpilih untuk dapat dibacakan adalah dari Hari Waluyo. Disiplin ilmu apa saja yang perlu dipelajari untuk menjadi desainer profesional? Nah, oke. Siapa yang... Boleh. Oke, praktisi akan menjawab dulu ya. Setelah itu akademisi. Ya, karena saya dari interior, mungkin dari sudut profesi desain interior. Jadi yang dipelajari ilmu di interior itu, kalau tadi ada catatan desainer interior profesional. Jadi yang namanya profesional itu gabungan